Shalom jemaat yang dikasihi dalam Tuhan. Jumpa kembali dalam ibadah online GKKI Rema hari Minggu tanggal 23 Agustus 2020. Mari kita siapkan hati kita naikkan pujian penyembahan kita. Haleluya. Sebab Dia yang layak untuk dipuji dan disembah. Mari kita naikkan puji-pujian kita. Mari kita sembah Dia. Hosana.
Kita akan masuk ke dalam kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita, sebab firman-Mu ya Tuhan itulah menjadi pelita bagi kami. Firman-Mu ya Bapa, janji-janji-Mu ya Tuhan itulah yang menjadi kekuatan di dalam hidup kami ya Tuhan. Di setiap aku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Sebab firman-Mu berkata kuat. Haleluya. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roda jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku,
dan perlindungan kami ya Bapa. Bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau nantikan, Kau yang dengan sayapmu, Yesus, dengan sayapmu, dengan sayapmu, ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku nantikan. Kau ku nantikan, Kau yang ku nantikan. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Yesusku, Rajaku. Shalom, keluarga besar Rema yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Saatnya kita akan bersama-sama untuk merenungkan firman Tuhan. Saya percaya kita dipuaskan dengan puji-pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Ada dua ayat dalam firman Tuhan yang saya rindu kita amati dan kita membuka hati untuk menerima kebenaran ini. Mazmur 43 ayat 5 dan juga di dalam Yudas, kitab Yudas 1 ayat 7. Demikian firman Tuhan. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Ayat yang kedua di dalam Yudas, ayat yang ke-7, karena kitab Yudas itu hanya satu pasal. Demikian firman Tuhan. Sama seperti Sodom dan Gomora dan kota-kota sekitarnya
yang dengan cara yang sama melakukan percabulan dan mengejar kepuasan-kepuasan yang tak wajar, telah menanggung siksaan api kekal sebagai peringatan kepada semua orang. Keluarga Rema yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, ada satu hal yang luar biasa di dalam kitab Mazmur ini. Dia banyak berbicara tentang keadaan jiwa. Kita tahu bahwa Mazmur ini sebagian besar ditulis oleh Raja Daud sendiri, diubah oleh Raja Daud dan dinyanyikan oleh Raja Daud sendiri. Kita tahu Raja Daud adalah seorang raja yang luar biasa, yang pada masanya membawa bangsa Israel dalam kemenangan demi kemenangan. Dia membangun bangsa Israel menuju kepada kejayaan yang luar biasa, dan berhasil mendudukkan anaknya yang bernama Salomo kemudian, yang betul-betul membuat bangsa Israel dalam kejayaan, puncak kejayaan yang luar biasa. Namun saudara, di sini dia berkata, "Mengapa engkau gelisah di dalam jiwaku? Hai jiwaku, mengapa engkau gelisah?" Dia sering mengalami rasa gundah, gulana, gelisah, khawatir, dan berbagai macam perasaan-perasaan di dalam jiwanya terjadi hal semua itu. Dan heran saudara-saudara, dia raja. Dia punya tentara, dia punya pasukan yang terkenal hebat, panglima-panglima yang hebat, dia punya kekayaan, dia punya dayang-dayang yang banyak, dia punya istri, dia bisa punya istri yang banyak, yang cantik-cantik. Dia memiliki tentunya harta kekayaan yang luar biasa, makanan yang apapun bisa dia datangkan ke dalam istananya, ke dalam hidupnya, karena dia seorang raja. Tetapi dia tidak mengalami ketenangan atau rasa aman atau rasa damai atau sejahtera atau bahagia dari semua itu. Kalau kita baca Mazmur, senantiasa di saat dia mengalami semua hal-hal itu, selalu dia datang kepada Tuhan. Saat dia di hadapan Tuhanlah, maka dia mengalami semua hal-hal yang dia butuhkan dalam kehidupannya, khususnya di dalam jiwanya sendiri. Dia rasa aman, sejahtera, tenang, damai, kuat, dan juga menjadi begitu penuh keberanian dari Tuhan. Dia merasa saudara-saudara sukacita yang berlimpah-limpah. Dia bersorak-sorak, dia memuji-muji Allah. Dia merasakan kebahagiaan yang luar biasa. Dan semua itu kita bisa baca di dalam Mazmur Daud. Rupanya ada sesuatu yang berbeda di dalam jiwa manusia, saudara. Jiwa manusia itu memerlukan semua itu. Dan saudara-saudara, Daud khususnya di sini dalam Mazmur sepertinya menuntun kita dan mengajak kita dan memberitahu kepada kita kepuasan dari semua yang dibutuhkan oleh jiwa itu, saudara. Itu tidak dia temukan di dalam semua yang dia miliki di luar dari jiwanya. Tetapi ketika jiwanya dipenuhi oleh Tuhan, dia mengalami semua itu yang dia cari. Nah, saudara yang saya kasihi, di dalam Yudas 1 juga kita membaca apa yang terjadi dengan Sodom dan Gomora, dan juga dikatakan di sini kota-kota di sekelilingnya. Mereka melakukan, dikatakan dengan cara yang sama, melakukan percabulan, mengejar kepuasan-kepuasan yang tidak wajar, yang kemudian saudara telah menanggung siksaan api kekal sebagai peringatan kepada semua orang. Mereka mencari kepuasan demi kepuasan yang tidak wajar. Dari satu kepuasan kepada satu kepuasan yang tidak wajar, saudara-saudara. Dan mereka mengejar kepuasan-kepuasan itu, tapi juga tidak puas. Dan akhirnya saudara-saudara, karena jiwa mereka tidak puas, mereka terus melakukannya untuk mau memuaskan. Tetapi semakin dalam mereka, saudara,
bukan menjadi puas, tetapi mereka semakin terikat ke dalam satu dosa. Dan kuasa jahat menguasai ini semua. Mengapa saudara-saudara ini terjadi? Ada yang salah di sini tentunya. Ada kategori yang salah dalam hal ini, saudara. Ya, dalam mengisi jiwa mereka. Jiwa manusia itu tidak bisa dipuaskan dengan hal materi. Karena jiwa manusia, saudara-saudara, bersifat spiritual. Dan tidak mungkin dipuaskan dengan hal-hal yang material. Itu sebabnya mengapa saudara-saudara apa yang dibicarakan di sini oleh Yudas, masalah seksualitas tidak bisa memuaskan jiwa manusia. Karena ini salah kategori. Jiwa manusia, saudara-saudara, tidak bisa dipuaskan dengan kategori yang material. Karena kepuasan jiwa manusia adalah spiritual. Kategorinya salah. Kategori yang bisa memuaskan jiwa manusia adalah kategori spiritual atau rohani. Nah, karena kepuasan jiwa manusia adalah, sekali lagi, masalah spiritual. Jiwa itu, saudara-saudara, ada unsur kepuasannya yang tidak terbatas. Tidak ada batas. Sedang materi itu terbatas. Jadi di sini sekali lagi ada salah, ada miskategori terjadi. Sekali lagi jiwa itu tidak ada batas kepuasannya. Jadi harus tepat untuk mengisinya supaya dia mengalami kepuasannya. Itu sebabnya kalau kita baca di dalam Alkitab, hamba-hamba Tuhan, saudara-saudara, yang dipakai oleh Tuhan, saat mencari Tuhan, saudara-saudara, tidak pernah berhenti. Karena kepuasan jiwa itu tidak ada batasnya. Pada waktu Yakub bergumul, saudara-saudara, di pinggir sungai, saudara-saudara, Yabok, lalu kemudian dia bergumul dengan seorang manusia yang ternyata adalah Allah sampai pagi. Dan dia tidak mau melepaskannya. Dia berkata, saya tidak lepaskan sampai engkau memberkati saya. Orang yang mengejar Allah, saudara-saudara, itu tidak bisa, saudara-saudara, berhenti dalam hidup ini. Karena dia akan terus dipuaskan semakin tinggi dalam hidupnya. Itu sebabnya Musa berkata kepada Tuhan, jangan biarkan kami pergi dan kami tidak akan beranjak dan berangkat dari sini kalau engkau tidak beserta dengan kami. Pada waktu Yosua masuk ke dalam kemah Tuhan bersama umat Tuhan, lalu setelah selesai orang-orang sudah pulang, dia tidak keluar dari sana. Dia terus berada di sana, dia tidak ingin keluar dari sana karena dia mengalami kepuasan di dalam hadirat Tuhan. Jiwanya dipuaskan di sana. Henokh, saudara-saudara, dia bergaul dengan Tuhan, bersekutu terus dengan Tuhan. Saking dalamnya, saudara-saudara, bersama dengan Tuhan sampai Henokh terangkat. Dan dia tidak ada lagi, dia sudah bersama dengan Tuhan. Demikian juga dengan Elia. Tidak ada orang yang bisa berlutut, saudara, dan kepalanya bisa sampai ada di antara kedua lututnya. Itu yang dilakukan Elia. Betapa Elia adalah seorang yang bersungguh-sungguh dipuaskan hanya di hadapan Tuhan. Sampai keberanian kuasa itu ada di dalam dia, berkata kepada seorang raja, tidak akan turun hujan sampai saya mengatakannya. Dan terus dia bergaul dengan Tuhan sampai kemudian dia diangkat oleh Tuhan dalam kereta api. Saudara, hidup-hidup. Dan ada banyak dalam Alkitab. Itulah yang dikatakan Daud dalam Mazmur 23. Aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Bukankah ini yang dirindukan oleh manusia, saudara? Setiap manusia merindukan untuk bersama dengan Tuhan sepanjang masa dalam kekekalan di surga. Mengapa bisa demikian, saudara? Karena jiwa manusia mengejar kepuasan dalam Tuhan. Kepuasan spiritual, dan itu tidak bisa berhenti.
Sehingga ketika seseorang sudah mengalami sesuatu sentuhan spiritual di dalam dirinya, saudara, akan terus menerus, dia terus haus terus, saudara-saudara. Dan dia terus mengalami keindahan-keindahan itu. Dan ketika dia berhenti dan mulai menggantikannya dengan hal yang lain, maka penyiksaan terjadi di dalam dirinya. Kalau digantikan, kenapa saudara-saudara tidak bisa digantikan? Karena materi itu terbatas. Ada batas materi itu. Orang makan, saudara-saudara, itu tidak mungkin bisa makan sampai 10 piring. Tapi orang mencari Tuhan, berdoa, menyembah di hadapan Tuhan bisa 10 jam, bahkan lebih. Ada hamba Tuhan di India yang saudara-saudara datang dan berdoa selama 30 jam. Bahkan kalau saudara datang di bukit-bukit doa yang ada di Korea Selatan, misalnya bukit doa Yonggi Cho punya, ya, saudara-saudara, begitu orang-orang berdoa di Ungaran, di bukit doa yang ada di Ungaran di Indonesia, saudara akan menemukan orang yang bisa berhari-hari berdoa dan berpuasa. Mengapa mereka bisa? Karena spiritual mereka, jiwa mereka terpuaskan di sana, dan rasanya ingin terus tidak berhenti di hadapan Tuhan, di hadirat Tuhan. Orang bisa melakukan itu, saudara-saudara, selama berhari-hari. Jadi saudara-saudara, di sini ada miskategori, ya. Makanan atau hal-hal yang material, makanan, seksual, narkoba, dan hal-hal yang sejenisnya yang untuk jasmani, saudara-saudara, itu ada batasnya. Tetapi jiwa itu mengejar kepuasan, saudara-saudara, yang tidak bisa berhenti, dan itu hanya bisa dipuaskan di dalam Tuhan. Hanya Tuhan bisa memuaskan itu semua, saudara-saudara. Tidak ada yang lain yang bisa memuaskan. Orang-orang Sodom dan Gomora ini, saudara, mengejar dari satu kepuasan kepada kepuasan yang satu, dan terus mereka lakukan. Dan itu yang banyak juga dilakukan orang. Mengisi jiwa mereka dengan kepuasan materi, narkoba, makanan, dan masalah seksual, saudara-saudara. Hubungan yang tidak wajar. Terus manusia, saudara-saudara, banyak yang melakukan hal itu. Dan akhirnya, saudara, terus bahwa tidak dipuaskan. Malah terjadi sesuatu yang tidak baik dalam diri mereka. Mengapa tidak puas? Karena jiwa sekali lagi itu mengejar kepuasan rohani. Lalu diisi dengan yang materi. Dan itu tidak mungkin bisa memuaskan jiwa manusia. Sampai mati pun, saudara-saudara. Itu makanya di Thailand ada orang yang karena merasa tidak puas, saudara-saudara, dengan main game. Mereka main game selama 1 jam tidak bisa, 2, 3, 5 jam tidak puas. Lalu mulai sampai 10 jam tidak puas. Lalu sampai, saudara, 50 jam mereka tidak puas. Dan ketika 50 jam sudah terjadi, game over. Bukan hanya gamenya game over, saudara, tapi orang yang main game juga mati. Game over. Dan tidak menemukan kepuasan. Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, Agustinus berkata, di dalam diri, di dalam jiwa manusia, dalam hati manusia, ada ruangan hampa yang tidak bisa diisi dengan hal apapun dari seluruh dunia ini. Dan itu hanya bisa diisi dengan Tuhan. Dan sebelum Tuhan mengisi tempat itu, maka tidak ada kepuasan di dalam hidup manusia. Jadi sebelum ruang kosong, ruang hampa ini diisi, saudara-saudara, oleh Tuhan, Sang Pencipta langit, bumi, laut isinya, tidak ada kepuasan di sana. Jadi saudara-saudara, orang mau menggantikan, saudara-saudara, kepuasan rohani di dalam jiwa ini dengan kepuasan materi, itu adalah hal yang mustahil. Ada batas tertentu, saudara-saudara, di dalam hidup ini akan hal-hal materi. Ada orang yang ikut tren, saudara-saudara, yang suka ganti-ganti HP.
Lu waktu di Balikpapan ada teman kami seperti itu yang menceritakan sendiri. Karena ada rasa tidak puas dalam diri mereka, lalu mereka setiap ada HP yang baru ganti, HP yang baru, keluaran baru dari ini ganti, keluaran baru, tapi setiap mereka dapatkan itu sepertinya puas, sesaat. Tapi kemudian jiwa mereka ternyata tidak terpuaskan lagi, dan ada yang baru lagi. Tapi kemudian mereka sadar bahwa ini tidak bisa seperti ini terus. Lalu mereka sadar bahwa ini tidak bisa diisi dengan barang dunia, kecuali adalah Tuhan Sang Penciptanya yang masuk dan mengisi pada bagian itu, saudara. Jadi, saudara, sama seperti orang yang menggunakan narkoba. Pada awalnya dia merasa tenang, enak. Tetapi kemudian dia akan mencapai titik di mana dia merasa ingin keluar dari sana. Tapi dia sudah terjebak. Jiwanya tidak terpuaskan, jiwanya menderita di dalam. Tapi dia sudah berada di sana, dia tidak bisa keluar dari sana. Jadi saudara, mengejar materi itu saudara ada titik jenuhnya. Saya mau katakan begini, pada titik pertama itu orang akan merasa puas. Pada titik pertama. Tapi kepuasan ini saudara adalah kepuasan yang palsu. Karena memasuki titik tertentu saudara-saudara, maka akan terjadi pembalikan dari puas tadi menuju kepada penyiksaan. Ketika seseorang melakukan, saudara-saudara, katakanlah seorang suami atau istri yang berselingkuh. Waktu pertama dia melakukan, dia rasanya dia merasa puas. Tapi ketika itu terus berjalan, dia mulai merasakan satu siksaan. Lama-kelamaan dia merasakan satu tuduhan-tuduhan, rasa-rasa bersalah. Dia berusaha mencari jalan mau menyembunyikan semua. Tetapi ada siksaan dalam jiwa, ternyata jiwanya tidak bisa terpuaskan dengan semua. Dan dia mulai masuk dalam titik penyiksaan. Setiap kali dia bertemu istrinya, mertuanya, anaknya, jiwanya justru tersiksa di dalam. Demikian juga misalkan dalam hal makan. Misalnya orang makan, diundang makan di sebuah pesta, dikeluarkan hidangan. Wow, hidangan yang sangat enak, lalu orang mulai makan. Di titik 5 atau 10-15 menit pertama orang merasa puas. Wow, dia makan. Setelah 15 menit keluar hidangan berikut, saudara-saudara. Saya mau katakan 15 menit yang kedua ini adalah 15 menit bukan puas, enak, tetapi 15 menit pergumulan. Wah, ternyata masih ada ya. Makan lagi. Tapi ini sudah jadi pergumulan karena sudah mulai penuh, sudah penuh tadi 15 menit pertama. Setelah 15 menit kedua dengan bergumul dia makan sedikit-sedikit. Lalu 15 menit ketiga terjadi, saudara-saudara, makanan penutup datang lagi. Dan dia mulai, saudara-saudara, ini titik saya katakan 15 menit ketiga adalah titik penyiksaan. Ini bukan menikmati lagi. Ini bukan lagi merasa enak atau apa karena sudah kenyang. Aduh, mau makannya itu sudah setengah mati. Nah, saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, demikian dalam kehidupan ini, saudara. Titik pertama, saudara-saudara, adalah titik yang rasanya puas, tetapi itu adalah kepuasan yang palsu. Karena hal-hal seperti itu, saudara, akan terjadi pembalikan di mana akan terjadi penyiksaan yang terjadi di dalam diri seseorang. Jadi orang-orang yang menggunakan narkoba, ya, orang yang selalu melakukan hal-hal seksual yang tidak wajar, dalam hal makanan yang tidak wajar, saudara-saudara, bukan mendatangkan kepuasan, tetapi akan menuju pembalikan ke dalam penyiksaan. Itulah sebabnya, saudara-saudara, apapun Tuhan beri kepada kita, Tuhan berikan makanan ke dalam hidup kita, Tuhan berikan, saudara-saudara, kehidupan seksual, saudara-saudara,
semua itu harus dikuduskan. Karena kalau tidak dikuduskan, saudara-saudara, itu akan menyiksa. Itu sebabnya seksual hanya terjadi di dalam kehidupan berumah tangga. Karena itu adalah tempat dibatasi di situ. Karena kalau keluar dari situ menyiksa. Menyiksa orang itu, menyiksa pasangannya, menyiksa keturunannya, dan menyiksa banyak orang. Terlebih menyiksa jiwanya orang-orang itu semua. Jadi saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, jiwa manusia tidak bisa dipuaskan dengan hal-hal materi. Hanya Tuhan yang bisa memuaskan kehidupan jiwa manusia. Setelah Tuhan masuk dan Tuhan tinggal di sana, dan Tuhan menjadi kepuasan orang itu, saudara, barulah dia bisa menikmati hal-hal yang Tuhan bawa dalam hidupnya, yang tentunya terbatas untuk dinikmati, tapi bisa dinikmati dengan kepuasan yang daripada Tuhan. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus, jangan isi jiwamu dengan kepuasan materi, mengejarnya. Itu sebabnya Amsal berkata, saudara-saudara, bahwa kalau ia dikejar, maka ia akan seperti burung yang bersayap, dia terbang. Dan semakin dikejar, semakin jauh terbang, melelahkan hidup orang. Tetapi saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita tidak perlu jauh-jauh untuk mengisinya. Karena Yesus sendiri telah datang. Yesus sendiri telah turun ke bumi. Dia datang untuk mengisi tempat yang sudah dia buat, itu adalah rumah dia, saudara. Ruang jiwa kita itu adalah tempat dia di sana, di mana di sanalah sumber sukacita, bahagia, di sanalah sumber damai, di sanalah sumber kegembiraan, di sanalah saudara sumber sejahtera yang sesungguhnya kalau dia ada di sana. Maka dalam damai, dalam sejahtera, di dalam sukacita dan kegembiraan, kebahagiaan yang dari Tuhan dalam jiwamu, itulah engkau menikmati semua yang Tuhan bawa ke dalam kehidupanmu. Haleluya. Itu tidak akan menyiksa dan menyakiti hidupmu lagi, saudara, tetapi akan membuat engkau semakin dekat, lebih dekat, bersyukur, dan semakin dalam untuk mengenal Tuhan di hidupmu. Jadi jangan salah kategori, saudara. Jangan kategori material itu diisikan ke dalam jiwa, karena kategori material adalah untuk jasmani. Tetapi saudara-saudara, kategori spiritual, kehidupan rohani, itulah yang bisa mengisi jiwa. Dan sebenarnya kategori saudara-saudara rohani atau spiritual itu yang paling utama dan tertinggi dalam hidup manusia. Kalau itu sudah dia miliki dalam dirinya, saudara-saudara, dia menikmati semua dengan betul-betul sepenuh sukacita. Orang mencari berlibur, mengerjakan hobi, mengerjakan segala hal yang ada di dunia ini, saudara, berkeliling dunia kemanapun dia pergi. Dia akan mengalami kepuasan sesaat. Setelah pulang semua itu hilang, saudara-saudara. Karena apa? Karena jiwa tidak bisa diisi dengan itu. Tetap ada jiwa gundah, tetap ada jiwa gelisah, tetap ada jiwa yang merana, tetap ada jiwa yang khawatir, ada jiwa yang takut, ada jiwa yang mengalami, saudara, hal-hal yang tertekan di dalamnya, saudara-saudara. Ada jiwa yang mengalami, saudara-saudara, resah dan berbagai macam kegelisahan di bumi ini. Tetapi saudara, pemazmur tadi berkata, kalau dia berharap kepada Allah, bersyukur kepada Allah, maka ada kelepasan, ada kepuasan di dalam hidupnya yang sesungguhnya. Puji Tuhan, saudara, bahwa firman Tuhan ini, saudara-saudara, memperkenalkan dan memberitahu kepada kita bahwa kepuasan jiwa hanya bisa diisi oleh Tuhan. Kehampaan yang dirasakan manusia diisi dengan segala hal dari dunia itu adalah hal yang mustahil. Dia tidak akan pernah terpuaskan. Tetapi ketika Tuhan yang masuk, maka dia dipuaskan. Barulah dia bisa menikmati segala hal-hal materi yang Tuhan bawa ke dalam kehidupannya. Haleluya. Puji Tuhan, saudara-saudara. Kiranya firman Tuhan ini memberkati kita semua,
dan membawa kita semakin mencari Allah, mensungguh-sungguh hidup, menyembah, memuji, bersyukur, dan lebih dekat di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami sadar Tuhan, bahwa kepuasan jiwa tidak bisa diisi dengan hal-hal materi di bumi ini. Hanya Engkau yang bisa masuk dan mengisinya di sana Tuhan. Karena itu biar kami sadar hari-hari ini, bahwa sekeras apapun kami kerjakan di bumi ini, kami kejar di bumi ini Tuhan, untuk mengisi kekosongan jiwa kami, itu adalah kesia-siaan belaka. Tetapi Tuhan, kalau Engkau yang masuk dan mengisinya, maka kami tahu apapun yang Kau beri di hidup ini akan menjadi satu kenikmatan bagi kehidupan kami. Terima kasih akan selalu membuat kami bersyukur, bersukacita, dan senantiasa memuji-muji Allah di sepanjang hidup kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami bersyukur akan hal ini. Biarlah jiwa anak-anak-Mu ya Tuhan mengalami bahagia, sukacita, damai, sejahtera yang penuh ya Tuhan. Biarlah mengalami ya Tuhan Yesus kasih yang daripada Allah yang sungguh-sungguh, dan tidak lagi dalam ketakutan, kegelisahan, kegundahan, karena Engkau ada di sana. Roh Kudus-Mu ada di sana. Terima kasih Tuhan. Berkati umat-Mu, dan biar nama-Mu dimuliakan, ditinggikan atas kehidupan kami senantiasa. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semua saudara-saudara, biar jiwa kita hanya dipuaskan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Baik, kita akan memberikan ucapan syukur kita mulai persembahan sambil kita naikkan pujian kita, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Mari kita satu dalam doa.
Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur ya Bapa. Terima kasih untuk pemberitaan firman-Mu ya Tuhan. Kami mengucap syukur Kau memberkati hamba-Mu ya Tuhan, Bapak Pendeta Samuel Rapa yang Kau pakai ya Tuhan untuk memberitakan firman-Mu ya Tuhan. Biarlah Kau yang terus berkarya atas hidupnya Tuhan, memberkati keluarganya, memberkati pelayanannya Tuhan, memberkati setiap pekerjaan tangannya Tuhan. Sehingga dimanapun dia berada, dia boleh menjadi berkat Tuhan bagi sesama ya Bapa. Kami mengucap syukur ya Tuhan, juga untuk persembahan syukur yang telah kami berikan ya Bapa. Kami berikan itu dengan sukacita ya Tuhan, dan kami berkati ya Bapa. Biarlah itu semua boleh dipakai ya Tuhan untuk pekerjaan tangan-Mu ya Tuhan, terutama di dalam gereja-Mu GKKI Rema ya Bapa. Terima kasih untuk kebaikan-Mu ya Bapa. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Baik jemaat, kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita naikkan pujian kemenangan terjadi di sini.
terjadi kesembuhan, terjadi di sini kesembuhan, terjadi di sini kelepasan, terjadi di sini. Baik, keluarga besar Rema yang saya kasihi, kita akan mengakhiri ibadah kita ini. Mari kita bersyukur kepada Tuhan atas semua kebaikan-Nya. Kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur karena Engkau telah turun ke bumi di dalam Yesus Kristus. Engkau yang datang untuk mengisi jiwa kami. Engkau datang untuk memuaskan seluruh hasrat hidup kami, ya Tuhan. Dan itu hanya terjadi di dalam Engkau, Yesus Kristus. Terima kasih atas semua ini. Aku berdoa, ya Tuhan, untuk seluruh keluarga besar Rema. Biarlah kehidupan mereka hanya dipuaskan di dalam Engkau. Sehingga segala hal kebutuhan-kebutuhan hidup, ya Tuhan, mereka nikmati. Karena Tuhan ada yang menjadi kepuasan dalam kehidupan setiap anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa. Berkati umat-Mu di tengah pekerjaan, di tengah rumah tangga, di dalam situasi apapun, berkat Tuhan senantiasa dinyatakan. Tuhan, terima kasih. Engkau menyertai seluruh keluarga besar Rema dan saudara-saudara yang juga mengikuti ibadah online ini senantiasa diberkati oleh Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Di sepanjang hari-hari kami ke depan, biarlah Engkau menjadi yang terutama senantiasa di dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Karena itu saudara-saudaraku, biarlah kehidupan-Mu di hari-hari ke depan hanya dipuaskan oleh Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan daripada Bapa kita, serta persekutuan Roh Kudus-Nya senantiasa menyertai kamu, memuaskan hidup kamu, dan menuntun kamu untuk menikmati segala berkat dan kepuasan di dalam Dia. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikian ibadah kita. Keluarga besar Rema yang saya kasihi, Tuhan memberkati, Tuhan menyertai, dan biarlah Tuhan yang menjadi kepuasanmu. Saya ucapkan salam restorasi.